Kopo, sebuah wilayah di Kabupaten Tangerang, dikenal sebagai daerah yang masih kental dengan tradisi dan nilai-nilai spiritual masyarakat lokal. Di balik perkembangan pesat kawasan ini, Kopo menyimpan banyak situs bersejarah yang menjadi saksi perjalanan budaya dan keagamaan. Salah satunya adalah makam keramat Ki Buyut Janir. Terletak di sudut yang tenang dan dikelilingi pepohonan tua. Makam ini dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang tokoh penyebar agama yang disegani karena ilmu dan kesaktiannya. Banyak peninggalan yang memiliki aura misteri dan mengundang banyak peziarah untuk datang. Mereka yang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk merasakan langsung kekuatan spiritual yang dipercaya masih hidup hingga kini. Makam Ki Buyut Janir yang terletak di Kopo, Tangerang bukan hanya sebagai situs ziarah biasa, namun juga sebagai lambang perjalanan spiritual dan juga sejarah. Makam ini diyakini milik seorang petinggi agama yang datang dari kota Cirebon. Keberadaannya dianggap keramat hingga saat ini. Salah satunya sebuah pohon yang dianggap memiliki cerita misteri. Lalu ada sebuah mata air yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan dan juga adanya penampakan sosok harimau kumbang di sekitaran makam. Semua kisah misteri akan kita bahas tentunya hanya di Untold Story. Ki Buyut Janir dikenal sebagai salah satu penyebar agama yang sangat dihormati di wilayah Kopo, Tangerang. Kiprahnya dalam menyebarkan ajaran agama secara damai dan penuh kebijaksanaan membuatnya dikenang oleh masyarakat dari dulu hingga kini. Makam beliau berada di kawasan pemakaman umum tua, namun punya satu area khusus yang tampak lebih terawat dan sakral. Suasana di sekitar makam begitu tenang, dipenuhi oleh pepohonan rindang yang memberikan kesan sejuk sekaligus membuat merinding. Tak jauh dari area utama makam, berdiri sebuah pohon besar yang telah berusia ratusan tahun dan dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Konon, pohon ini sudah ada sejak masa hidup Ki Buyut Janir dan dipercaya menjadi tempat bersemayamnya penjaga gaib yang turut melindungi kawasan makam. Menurut warga sekitar, sudah segala cara dilakukan untuk menebang pohon ini. Namun, ada saja kejadian janggal yang terjadi, seperti rusaknya alat memotong pohon, ataupun seseorang yang akan memotong pohon tersebut tiba-tiba jatuh sakit. Saya sudah berada tepat di depan pohon keramat yang dipercayai berusia ratusan tahun. Bisa dilihat pohon ini menjulang tinggi ke atas, namun di atasnya sudah tidak ada dedaunan yang tumbuh. Itu melambangkan bahwa memang pohon ini sudah berada sejak ratusan tahun yang lalu. Pohon ini bukan hanya sebagai peneduh alami, namun pohon ini juga dipercayai memiliki kekuatan gaib sebagai pelindung makam-makam yang berada di area sini. Konon katanya pohon ini sudah banyak berkali-kali coba ditebang oleh orang-orang, namun kenyataannya selalu gagal. Dahulu, kawasan yang kini menjadi lokasi makam Ki Buyut Janir dikenal sebagai hutan lebat yang terkenal punya aura misteri yang kuat dan jarang dijamah manusia. Meninggalkan jejak langkah di antara pepohonan tua dan suasana sunyi pemakaman, pandangan akhirnya tertuju pada sebuah bangunan sederhana namun penuh wibawa. Itulah bangunan makam Ki Buyut Janir, terletak sedikit menjorok ke dalam dari pemakaman umum. Bangunan ini tampak menonjol karena nuansa sakral yang menyelimutinya. Dikelilingi ukiran di dinding dan atap yang menyerupai bentuk joglo, tempat ini tak hanya menjadi pusara, tetapi juga simbol penghormatan atas sosok yang begitu dihormati dalam sejarah spiritual wilayah Kopo. Saya sudah berada tepat di depan makam Ki Buyut Janir. Bisa terlihat di sini bangunannya cukup
sederhana namun tetap berwibawa. Beratapkan joglo khas Jawa. Suasana di sini cukup tenang, namun aura misterinya juga tetap kuat. Di sini seolah-olah ada energi yang menjaga tempat ini sejak ratusan tahun yang lalu. Makam Ki Buyut Janir dulunya hanya berupa makam sederhana tanpa bangunan pelindung seperti yang terlihat saat ini. Dahulu hanya batu nisan tua dan beberapa pohon besar yang menandai keberadaannya. Baru pada tahun 2012 atas inisiatif warga dan para peziarah dibangunlah sebuah bangunan beratap yang kini menaungi makam sebagai bentuk penghormatan sekaligus pelindung bagi makam. Pak Encep adalah sosok yang sudah lama menjaga dan merawat area ini, serta menjadi saksi hidup perkembangan dan cerita-cerita spiritual yang menyelimuti makam keramat tersebut. Bapak, saya ingin tahu lebih lanjut mengenai sejarah makam Ki Buyut Janir ini seperti apa, Pak? Beliau adalah seorang ulama karismatik yang beliau berasal dari kota Cirebon. Terus beliau berhijrah ke kampung Legok ini dan beliau melaksanakan satu tugas dan memperluas syiar agama Islam. Oh, oke, luar biasa. Nah, Pak, saya boleh melihat lebih dekat ke Silakan. dalam makamnya, Pak? Silakan. Oke, baik. Jadi ini, Pak, makam Ki Buyut Janir ya, Pak? Ya, ini adalah makam Ki Buyut Janir yang meninggal beliau pada tahun 1675. Oke, baik, Pak. Pak, sepengetahuan saya di makamnya Ki Buyut Janir ini tuh dulu ada pohon keramat ya, Pak ya? Dulu memang ada ya satu pohon besar di sini sebelum dibangun seperti juga udah ada, namanya yaitu pohon kopo ya. Tepat di samping makam Ki Buyut Janir, dahulu berdiri sebuah pohon bernama pohon kopo. Pohon tua yang dikenal magis dan penuh misteri. Konon, jika salah satu dahannya patah, akan terjadi musibah di wilayah Legok. Namun sejak bangunan makam dibangun pada tahun 2012, pohon itu perlahan mengering dan akhirnya mati. Tapi anehnya, pohon yang serupa kembali tumbuh sejajar sekitar 10 meter dari pohon kopo yang ada di samping makam. Di balik bangunan utama makam Ki Buyut Janir, tersimpan sebuah makam lain yang tak kalah sakral, yaitu makam Ki Buyut Mirah. Sosok pengawal setia yang selalu mendampingi beliau dalam perjalanan spiritualnya. Warga sekitar percaya bahwa makam ini memiliki penjaga gaib berupa harimau kumbang hitam yang kerap menampakkan diri di malam hari. Ini adalah salah satu makam pengawalnya Ki Buyut Janir Kopo, seorang ulama karismatik. Kenapa beliau dimakamkan di sini? Karena beliau berpesan nggak usah terlalu berdekatan, dikarenakan beliau akan banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat ataupun dari luar daerah sini dan sekitarnya itu. Oh, jadi memang pesan dari Ki Buyut Janir sendiri untuk dimakamkan pengawalnya di sini ya, Iya, nggak Pak usah ya? berdekatan dengan beliau gitu. Tapi ada nggak, Pak, Ya. kejadian-kejadian misteri untuk di makam Ki Buyut Mirah ini, Pak? Kejadian misteri yang ada di Karomah Ki Buyut Mirah ini ada binatang yang disebut macan kumbang. Kemunculan harimau kumbang di sekitar makam Ki Buyut Mirah sudah menjadi cerita yang beredar turun-temurun di kalangan warga sekitar. Sosok gaib ini dipercaya hanya menampakkan diri pada orang-orang tertentu, terutama mereka yang datang dengan niat buruk atau tidak menghormati tempat keramat ini. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan besar berwarna hitam yang mengawasi dari kejauhan, lalu menghilang di antara pepohonan. Di kawasan makam keramat Ki Buyut Janir, terdapat sebuah sumur yang dikenal dengan nama Sumur Kahuripan atau Mata Air Siung. Sumur ini dipercaya memiliki air yang tidak pernah surut, bahkan di musim kemarau sekalipun. Konon, siapapun yang mencuci tangan
Membasuh wajah atau mandi dengan air dari sumur ini akan mendapatkan keberkahan, ketenangan batin, dan bahkan penyembuhan dari berbagai penyakit. Dan setelah ziarah ke makam Ki Buyut Mira ini, biasanya para pengunjung suka mengunjungi sumur juga yang ada di sono. Ya, yang ada di sana. Terus setelah datang ke tempat Ono adalah beliau melaksanakan ritual, yaitu semacam mandi gitu ya. Dan setelah mandi, udah beres. Yang terakhir dia mungkin kembali lagi ke makam Ki Buyut Janir Kopo. Setelah berziarah ke makam Ki Buyut Janir, para peziarah sangat dianjurkan, bahkan dianggap wajib untuk mengunjungi sumur Kahuripan. Sumur ini dipercaya sebagai sumber keberkahan, sehingga banyak peziarah yang tidak hanya mencuci muka atau mandi di sana, tetapi juga membawa pulang airnya dalam botol ataupun wadah lainnya. Oh, ini sumur yang tadi Bapak ceritain ya Pak ya? Iya betul, ini adalah sumur Siuk Kahuripan namanya ya. Oh, sumur Siuk Siuk Kahuripan. Kahuripan. Manfaat dan kegunaan sumur ini biasanya kalau para peziarah itu setelah berziarah ke makam Ki Buyut Mira, para peziarah itu langsung berjalan kaki menuju sumur ini. Setelah di situ dia melakukan spiritual dengan menggunakan sarung, tapi tidak secara terbuka, pakai sarung segini ya. Ini ya. Pak, boleh nggak saya coba? Silahkan, mari. Dalam sini. Ya. Setelah menelusuri jejak spiritual dan kisah-kisah gaib yang menyelimuti makam Ki Buyut Janir, kita bisa merasakan betapa kuatnya aura misterius yang masih hidup di tempat ini. Dari sosok pengawal setia, pohon, hingga sumur berkah yang tak pernah surut, semuanya menjadi bagian dari warisan spiritual yang dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat. Makam Ki Buyut Janir bukan hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh dan leluhur yang dihormati, tetapi juga menjadi warisan spiritual yang terus hidup dalam kepercayaan masyarakat. Aura ketenangan yang menyelimuti area makam, lalu kisah-kisah gaib yang mengiringinya, serta kehadiran para peziarah dari berbagai daerah, membuktikan bahwa tempat ini menyimpan kekuatan yang tak terlihat namun tetap terasa. Masih banyak kisah misteri di tempatnya masing-masing yang wajib untuk kita ketahui lebih dalam. Hanya di Untold Story.